Oke, berikut kita lanjutkan. Jadi si FFT, algoritma FFT itu pertama kalinya diajukan tahun 65 oleh dua orang ini, Shikuli sama Shitaki ini. Ini pendekatan yang dibuatnya, ya. Jadi ini kemarin ini kita dapat algoritma DFT seperti ini, hasil akhirnya. Nah, di sini dia coba mengelompokkan ya. Si dua orang ini, kalau kita kelompokkan indeks yang genap dan yang ganjil di perhitungan DFT ini, kita akan mendapatkan seperti ini. Kita akan melakukan seperti ini ya. Ini indeks yang genap ini indeks yang ganjil ya. Ini bisa kalian lihat, ini tinggal yang awalnya ini ya, 0 sampai n kurang 1 ya, tentunya berubah jadi 0 n per 2 kurang 1, jadi setengahnya aja yang kita komputasi di sini. Kemudian n-nya berubah jadi 2m kalau yang genap. Sedangkan yang ganjil juga hanya 0 sampai n per 2 kurang 1, dan yang n-nya berubah jadi 2m plus 1 buat yang ganjil. Nah, yang menarik di sini adalah karena dia eksponensial, kita bisa pindahkan nih yang e pangkat min 2 pi per n yang plus 1 ini, bisa kita pindahkan ke depan. Nah, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Hasil akhirnya adalah seperti ini, di bagian yang genap, di bagian yang ganjil. Yang bagian yang ganjil ada sedikit perkalian di sini ya, e min 2 pi per n per k. Yang perlu kita pahami adalah ini. Ternyata bagian yang genap dan yang ganjil itu bisa kita kalikan dengan trivial faktor yang sama. Di sini maksud dari persamaan ini. E min 2 pi per n per 2 mk ini, di sini juga e pangkat min 2 pi per n per 2 kali mk. Nah, ini artinya adalah trivial faktor yang sama, tinggal dikalikan dengan ini ya. Ada pengalinya sedikit. Setelah kita sigmakan, nah, ini tinggal kita kalikan dengan ini. Artinya apa? Kalau kita punya hardware ya, bisa kita lebih hemat lagi di sini. Kita bisa menggunakan hardware yang sama, modul yang sama. Nah, tinggal di hasil akhirnya buat yang bagian yang ganjil ini tinggal dikalikan dengan e pangkat min 2 pi per n. Seperti itu ya. Nah, kemudian karena ini e min 2 pi per n, kalau dia, karena ini sifatnya masih simetri ya, ini simetri, kalau dia nilainya lebih, nilai k-nya ini lebih dari n per 2, ini sama seperti trivial faktor yang tadi, sifat simetri yang kita pelajari sebelum ini, itu adalah negatifnya. Ini adalah negatifnya. Berarti di sini ya katanya, si x, kalau xk itu ini, xk plus n per 2-nya tinggal dinegatifkan saja seperti ini. Nah, jadi ini konsep utama dari FFT. Sebenarnya sederhana. Maksudnya gini, buat menghitung FFT ya, jadi kita bisa menggunakan ya, perhitungan ini buat mencari dua poin sebenarnya, respon frekuensi. Jadi satu poin di K, satu di poin di K plus N per 2. Jadi tidak perlu kita melakukan perkalian semua yang, karena ini adalah perhitungan yang sama nantinya. Ini perhitungan yang sama nantinya di bagian K plus N per 2 ini. Nah, mungkin kita lihat contohnya ya. Contohnya biar mengerti maksudnya seperti apa. Nah, ini yang kemarin, nih yang DFT kemarin, nih yang contoh yang kita lakukan kemarin ya. Ini 4x4, kita punya input 1342. Buat respon di 0 adalah yang dijumlahkan aja, kali 1 semua, kemudian dijumlahkan. Sini kita perlu 4 perkalian. Respon di 1, ya, dikalikan dengan 1 min I, min 1 I, jumlahkan, dapatlah ini. Di 2 juga seperti itu ya, tinggal dikalikan dengan
Tujuh faktor ini, dapatlah 0 di sini, ini yang ke-3. Itu kalau kita lakukan DFT, kita perlu 16 perkalian di sini. Nah, FFT seperti apa? Nah, FFT kita kelompokkan ya. Jadi ini saya pindahkan ya. Ini ganjil ya. Ganjil saya pindahkan ke sini. Ini yang genap saya pindahkan ya ke sini ya. Isi matrix ini tentunya ini juga harus mengikuti. Artinya kan nggak merubah produk akhirnya, harusnya nggak akan merubah nilai si XK-nya. Jadi yang kolom 1 saya pindahkan ke 2, kolom 2 ini saya pindahkan ke 1. Nah, lihat ya, nah ini dia. Tentunya si vektor ini juga saya sesuaikan ya. Jadi yang awal 1342, nah karena ini ya change ya, ini jadi 1432. Nah, konsep FFT lah seperti ini. Jadi kita bisa reuse perhitungan yang kita gunakan untuk mencari respon di 0, itu bisa kita reuse untuk mendapatkan respon di 1 juga. Nah, contohnya gini ya. Nah, ini kalau sudah kita kelompokkan seperti ini akan gampang melihatnya ya. Jadi ini yang genap, ini yang ganjil ya. Nah, sekarang kita hitung dulu nih komponen yang genap di 0 ini kan 1 kali 1, 4 kali 1. Dapatlah kita 5. Komponen yang ganjil adalah 3 kali 1, 2 kali 1. Nah, kita jumlahkan dapat 5. Nah, untuk mencari X0, itu kita jumlahkan ini tadi ya, kita jumlahkan aja X. Bagian yang genap dijumlahkan dengan bagian yang ganjil. Yang ganjil ya. Untuk mencari X2, kita bisa gunakan juga perhitungan yang sama ini. Komponen even dan odd-nya ini tadi, yang genap dan ganjilnya ini. Untuk X0, jadi untuk X2 ya tinggal kita pakai ulang yang ini, 5 ini dikurang komponen yang genap ini dikurang komponen yang ganjil ini. Kita dapatlah dia 0 ya di sini. Nah, kemudian konsep yang tadi lagi ya, tadi koefisiennya adalah sama katanya. Jadi yang kita kalikan di sini ya 1 dengan 1 ya. 1 ini pengalinya 1 dengan 1, di bawah ini harusnya pengalinya 1 dan 1 juga. Dikali dengan E min 2PI per N kali K. K-nya kebetulan 0, ya berarti E pangkat 0 adalah 1, nah dapatlah ini ya, 1. Kita lihat yang kedua, yang komponen K-nya tidak 1. Nah, sekarang kita lihat yang baris kedua. Jadi sebenarnya pas menghitung baris ke 0 ini, kita juga bisa menggunakan komponennya ini buat menghitung baris kedua. Nah, itu intinya ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk baris kedua ini melakukan perkalian ulang lagi. Nah, itu kan hemat perkalian ya, hemat perkalian. Sekarang kita lihat lagi yang baris ke-1 dan baris ke-3 ya. Baris ke-1 dan baris ke-3. Nah, ini katanya ya. Nah, komponen genapnya ini, baris ke-1 ini ya, di komponen ganjilnya. Komponen genapnya 1 min 1 ya, jadi 1 dikali 1, 4 dikali min 1, ya, dijumlahkan ya, jadi min 3. Nah, komponen ganjil katanya bisa saja kita menggunakan sama saja ini katanya, sama saja. Bisa kita gunakan tujuh faktor yang sama dengan komponen genap ya, 1 min 1. Ya, jadi saya bisa gunakan 3 dikali 1, 2 dikali min 1 ya, 2 kali min 1, kemudian saya jumlahkan, hasil akhirnya saya kalikan dengan E min I 2pi K per N. Nah, K-nya 1, N-nya 4, berarti sama dengan E pangkat min pi min I pi per 2 ya. Di 90 derajat. 90 derajat itu ya cos-nya 0, sin-nya 1, min 1. Sin-nya 1 ya. Sin-nya 1 karena di pangkat 2 pi itu kemarin adalah cos X dikurang J sin X ya. Jadi X-nya 90, cos 90 adalah 0,
min J sin X-nya sin 90 adalah 1, berarti min I ya. Min I. Nah, ini tinggal kita kalikan saja hasil akhirnya dengan min I itu. Jadi di sini kita gunakan untuk menghitung komponen ganjilnya, kita mengalikan dengan faktor yang sama nih, dengan fidel faktor yang sama dengan yang genap. Nah, mana hasil akhirnya buat yang ganjil kita kalikan dengan min I tadi ya, kan min I. Dapatlah di sini min I. Nah, kemudian yang lagi ya, selagi dengan konsep yang sama, untuk mencari X1 tadi ya, X1 tinggal komponen genap ditambah dengan komponen ganjil. Nah, untuk mencari X3 di sini katanya ya, itu adalah komponen genap dikurang dengan komponen ganjil. Nah, jadi buat mencari X3 saya nggak perlu mengulang lagi perkalian yang ini. Ini katanya adalah pengulangan. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini sebenarnya udah kita kali di bagian sini kan. Nggak perlu lagi kita mengalihkan ini di sini. Nah, jadi itulah konsep dari FFT sebenarnya ya. Bagaimana kita mengoptimasikan, bagaimana kita sharing resource sebanyak mungkin. Bagaimana kita bisa sharing resource sebanyak mungkin. Sehingga perkalian buat menghitung DFT ini menjadi seminimal mungkin. Banyak perkalian ini jadi seminimal mungkin. Jadi ini di sini kita sharing lah ya. Di konsep Sikulitaki itu kita bisa sharing bagian ganjil dan bagian genap. Bagian genap dan ganjil itu bisa kita sharing buat menghitung 2 poin sekaligus. Itu dia konsep FFT yang pertama.